Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Baginda Satya. Kembali lagi kita akan bahas soal ini ya, tugas TM ke-12 yaitu terkait dengan assignment 6 yaitu investasi ya. Nah, di sini ada dua soal sesuai permintaan di FPS itu di halaman 216 ya, nggak salah, 216 maybe aku lupa juga. Tapi intinya kalian nanti ambil soalnya. Di sini ada dua soal seperti biasa. Yang pertama program audit ya, substantive audit program terkait investment. Itu ada 5 seperti biasa: existence, completeness, right of obligation, valuation, allocation, dan presentation dan disclosure. Nah, di situ kita bakal buat 5 audit program. Dan lalu nomor 2 itu kita akan ini ya buat prior working papers untuk tahun 2004 yang kita audit. Untuk Apple Blossom itu dari E1 sampai E6 ya teman-teman. Jadi E1 itu isinya ada ini ya terkait dengan Apple Blossom Investment Securities, dan E2 itu nanti konfirmasi terkait security investmentnya. Dan yang ketiga itu kita akan mengecek laba rugi dari marketable securities, dan juga di E5 itu juga kita akan cari income from securities itu dasarnya dari dividen ya teman-teman. Dan E4 itu nanti kita akan membahas tentang equity securities yang itu di mana konfirmasi dari salah satu broker kita ya, nanti kita bahas. Nah, ini ada keterangan tambahan pada 2 Juli 2003, Mr. Stockholm purchase investment of the bonds of Zurich Credit Corporation. Nah, ini bakal ngaruh nanti ya teman-teman. Nah, ini bonds yang 10 tahun diisut pada tanggal 1 Juli 1998 dan jatuh tempo itu tanggal 1 Juli 2008. Itu interestnya 10% ya, dan terutang tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari tiap tahunnya, jadi semiannual, dan yield bonds-nya itu 11%. Nah, Apple Blossom intends to hold this bond until maturity, berarti ini HFC ya, ditahan sampai tahun 2008. Setelah kita udah mengecek applicable atau financial accounting yang ada di standard board dengan persenjalan, ternyata kita udah mengecek bahwa kita harus memerlukan schedule E6 dan untuk merefleksikannya atau untuk melihat bagaimana treatment yang benar atas investasi di ini, securities ini, dan kita akan buat nanti di E6 ya sebagai bentuk dari kertas kerja kita. Nah, yang pertama pasti kita akan bahas audit program. Ini harusnya investment audit program. Ya, ini pertama yang pasti kita mereview dan mengevaluasi pengendalian internal itu asersinya semuanya. Yang kedua, kita akan mereview hasil rapat Dewan Direktur atau notulennya terkait otorisasi akuisisi dan penjualan investasi. Ini akan terkaitan dengan right obligation ya teman-teman. Kalau udah hubungannya dengan notulen itu biasanya memang right obligation lebih kuatnya. Nah, yang ketiga adalah kita akan siapkan analisis investasi yang menunjukkan saldo awal, akuisisi, penjualan, dan saldo akhir. Nah, ini terkait dengan valuation and allocation. Nah, yang keempat adalah kita akan menelusuri saldo awal kertas kerja periode yang bersangkutan terkait dengan investasi, di mana nanti kita akan lakukan di E1 dan E6 terkait dengan asersi, assistant, dan occurrence. Yang kelima adalah kita akan uji dokumen pendukung secara vouching dan tracing, di mana nanti kita akan melihat uji dokumen untuk akuisisi dan penjualan investasi secara vouching dan tracing itu dilakukan untuk mencari asersi, assistant, dan completeness. Nah, itu ada di E4. Nah, terus yang 6 kita akan inspeksi secara fisik dan scanning. Kita akan scanning sertifikat semua investasi yang dijaga oleh klien Apple Blossom terkait dengan ada schedule sertifikat, nomor lembar, pemilik, nilai par, dan nilai wajarnya. Nah, ini juga sama. Ini terkait dengan asersi, existence, occurrence, dan completeness. Nah, ini akan ada di E2. Nanti kita akan bahas. Yang ketujuh adalah konfirmasi secara detail pengadaan investasi oleh bagian terkait yang dicatat oleh buku pembantu. Nah, konfirmasi ini sebenarnya juga bisa dilakukan bagian terkait dan juga bisa ini ya broker atau dealer. Nah, broker atau dealer ini biasanya nanti kita akan bahas di E4 ya teman-teman. Nah, di E4 ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini
Itu terkait dengan ada tiga asersi, di mana completeness, existence dan occurrence, right and obligation, dan yang 8 itu ada yang 8 kita akan monitor dan rekonsiliasikan pendapat investasi dan pencatatan dividen secara independen dan bunga. Nah, ini valuation and allocation pasti karena kalau kita akan ngitung-ngitung kembali itu pasti valuation and allocation. Nah, itu ada di E5 nanti kita akan cari sesuai soal tadi ya. Yang 9 itu kita akan memonitor laba atau rugi penjualan dari investasi dan kita akan telusuri ke buku besar secara sesuai. Nah, ini juga bisa sebagai valuation and allocation, nanti ada yang dibahas di E3. Yang 10 adalah kita akan menentukan nilai pasar akhir tahun dan dibandingkan dengan cost yang dicatat secara rekalkulasi. Nah, kalau rekalkulasi pasti otomatis juga adalah valuation and allocation. Nah, ini di mana nanti akan dibahas di E1. Ya. Nah, yang menuju terakhir, kita akan terusin saldo akhir dalam laporan keuangan dan memastikan penyajian dan pengungkapannya sudah wajar. Pengungkapannya sudah wajar. Ya, atau tepat. Itu terkait pasti ya, presentation dan disclosure asersinya. Yang nomor 12, menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian dengan fair value theory. Nah, kalau udah ini juga bisa ya, sebagai konfirmasi, tapi kita tanya jawab, dan ini terkait dengan valuation dan existence dan occurrence, ini aku dapat dari ini ya, buku Ernst, yang kalian dibahas di intensif, kalian bisa bahas, bisa lihat ya. Yang ke-13 adalah kita akan melakukan pengujian. Sorry, ini uji ya, ganti aja. Oke. Nah, kita akan melakukan pengujian atas kualifikasi sebagai yang tepat investasi sebagai perdagangan tersedia sebagai jual atau IFS atau held for collection. Itu juga sama ya, presentation and disclosure. Nah, terkait kita akan melakukan analytical prosedur terkait investasi. Nah, analytical prosedur ini hanya untuk bagian pendapatan ya. Jadi bisa semua asersi, tapi hanya untuk pendapatan. Nah, tujuan auditnya adalah yang pertama, kita akan investment in securities adalah milik perusahaan dan secara penuh dikelola oleh pihak yang terpercaya. Yang kedua adalah seluruh investment income telah diterima dan catat. Yang ketiga adalah investment cost tidak melebihi market value. Yang keempat adalah perjanjian investasi sebagai jaminan telah diungkapkan secara benar. Nah, ini ya diungkapkan secara benar ya. Ini tujuannya. Nah, selesai untuk AP5, kita akan lanjut ke AP6 dari belakang seperti biasa. Nah, di AP8 ini ada case ya, di mana kalau di sini di bawah ada ya. Jadi ini tadi terkait soal yang dibilang terkait dengan debt investment yang udah kita long term investment tadi, held for collection, di mana itu untuk series credit company, ini dapat di halaman evaluasi halaman 168, di mana di sini ada 75.000 ini apa ya, interestnya 10 tapi kontrak rate-nya 10%, market rate-nya 11%. Nah, di mana kondisi terakhirnya sampai tahun 2003 ini ya, berarti itu 72.173. Nah, dan kita cek ternyata di laporan keuangan April Blossom itu halaman 261 ternyata long term investment-nya ini tidak ada ya, tidak dicatat. Maka sebenarnya kita udah mengkoreksi bagian yang ini nih, nilai dari konfirmasi. Nah, nanti aku akan jelasin kenapa nilainya ini dapat di sini. Ini ada di konfirmasi di E4 ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kita loncat dulu di sini. Di sini juga udah dibahas ya tadi di soal juga. Ini halaman 163 ya. Jadi soalnya 163 halamannya. Nah, jadi ini kita lakukan carrying value dulu. Nah, carrying value-nya itu dapat dari mana, teman-teman? Nah, di sini R24 kita lihat. Nah, ini R24. Sorry. Nah, di sini ya, ada present value. Hitungannya sama ya, kita pakai rumus present value di Excel, di mana ini rate-nya 11% dibagi 2, karena ini semi-annually. Terus dibagi N, masa berlaku, karena 10 tahun dan semi-annually, berarti kan bayar bunganya 2 kali. Berarti kita kali 20, jadi kali 2, 10 kali 2, 20. Dan ini MT itu ya, bayaran per bunga ini ya, bunga interestnya per sesuai kontrak rate per tahun ya, PMT-nya itu sebesar 75.000 sebagai face value dikali 5%, maka dapatlah nanti ada itunya, kita lihat, dan ini dikali dengan fair value-nya. Nah, kita asumsikan di sini fair value-nya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan
pada kita isut ya. Maksudnya pada saat kita beli ya, beli itu ya, beli bondsnya. Nah di sini type-nya 0 ya, jadi kita ini aja dapatlah present value-nya itu sebesar 70.519. Nah di sini nanti kita akan lakukan kayak biasa ya, tinggal dikali 10% kali 6/12 kali 7.500 bisa. Ini interest received ya, duit yang dapat, dan interest revenue-nya ini diambil dari langsung ke carrying value dikali ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan ini dari tahun Juli 98 sampai 99, terus sampai ini ya di 2003 dan 2004. Di mana di sini nanti interest ini akan menjadi pendapatan yang kita harus akui. Nah, dan ini juga kita akan sebagai interest revenue, dan juga ini tahun Juli 2003. Nah, yang jadi permasalahan adalah teman-teman, di sini ini kan tidak dicatat ya sebagai long term investment oleh level Blossom. Kita akan melakukan koreksi yang pertama. Dan yang kedua, kita akan lakukan koreksi di yang Januari 2004. Nah, ini adalah pengakuan di akhir tahun ya, accrued revenue. Nah, accrued revenue ini belum diakui oleh Apple Blossom. Nanti kita akan bahas teman-teman di schedule sebelumnya. Maka di sini nanti kita akan koreksi nih, ada dua, satu ini dan ini juga. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, di Apple Blossom tadi kita sepakat ya, di sini booknya tidak ada, dan kita tambahin edition yang tadi. Nilai dari ini ya bisa diambil dari langsung dari sini 721373, atau ambil dari konfirmasi yang ada di E4. Nah, kita tambahin di sini tidak ada yang jual ya, dan amortization expense-nya itu sudah 20. Ini dapat dari tadi ya, selisih ini bisa juga teman-teman. Dan ditambahin, jadi balance-nya itu harusnya per 31 Desember itu sama dengan ini ya, yang 1 Januari 2024 itu 72.393, dan ini adjusting entry-nya ada 2, yang 11 dan 2, di mana nanti ini jurnalnya long term investment pada international security itu sebesar 173, dan di ininya juga 173. Nah, kenapa investment in security? Nah, nanti akan saya jelasin. Dan juga di sini untuk kebetulan di Apple Blossom itu di laporan keuangannya itu tidak ada interest receivable ya. Jadi kita ngikutin ada di halaman berapa ya? Halaman 261 itu ada juga miscellaneous receivable. Jadi itu kosong. Jadi di sini kita tambahin ya sebagai itu yang ini karena pengakuan ya 37.500, dan long termnya itu karena ini kondisinya adalah market rate-nya lebih besar, maka nilai dari long term-nya itu kan berarti lebih kecil ya, yang sebagai investasi, makanya di debit ya, nambah jadinya. Terus sisanya income-nya itu diambil dari ini ya 3970. Nah, E5, E6 selesai, kita lanjut ke E5. Nah, di E5 ini, di sini kita akan bahas tentang yang income from investment. Nah, di sini kalau misalkan di Apple Blossom itu di tahun 2002 itu sebesar 73.393. Nah, terus kita tinggal ngambil tambahan ini balance per booknya. Ini ada perhitungannya. Jadi tiap dividen itu dibagikan di Maret, Juni, September, sama pengakuan di akhir Desember. Nah, si Apple Blossom itu udah nyatat semuanya. Nanti kalian bisa lihat ini dikalikan dengan per share income ya. Kalikan ini hasilnya ya teman-teman. Ya, totalnya itu balance per booknya. Ini disama dengan ini ya, sama dengan nilainya 7393. Tapi ingat teman-teman, ternyata income ini harus masukkan dengan yang E6. Nah, yang ini ya, 3970. Jadi kita harus nambah ini. Nah, kita akan koreksi. Ya, kita bawa koreksinya ke sini ya. Ini sama ya tadi. Bond amortization. Jadi seharusnya income from investment itu sebesar 11.363 per 31 Desember ya. Nah, ini pembahasan singkatnya ya. Soalnya memang ini agak rumit juga. Tapi intinya gini, teman-teman. Ini tinggal dikali aja ya. Jadi intinya kalau udah sama dengan ini, ya sama dengan nilai ini, maka udah otomatis pas gitu ya. Nah, oke. Lanjut ke E4. Nah, E4 ini konfirmasi. Nah, konfirmasi dari Roberts and Underwood selaku securities broker dari Apple Blossom itu bilang bahwa ada beberapa yang di 2003 itu Apple Blossom itu banyak melakukan aktivitas investasi. Nah, ada yang dijual nih, kalau di sini di sini kurung berarti sold ya, maksudnya ini udah hilang, habis gitu karena udah dijual. Dan juga ada yang masih tetap gitu. Nah, di sini tadi ya. Nah, ini nomor E4 ini sebenarnya kalian nggak usah ngertiin apa-apa, cuman
sekilas info aja. Kalau misalkan di sini lakukan energi dan unlimited grain itu udah dijual. Tadi si Harris itu ada 75 lembar. McCormick Wheat and Milling itu ada 2.200 share dengan nilai par yang di sini ada ya, amount-nya. Sorry. Nah, add-nya ini sebesar ini ya, 48 ya. Jadi kalian tinggal ini nanti tadi. Nah, ini ditambah karena ada commission ya teman-teman. Ini kan berarti share-nya tinggal dikali yang 48 kali 2 gitu kan. Ini 75 ini sama. Nah, terus share-nya ini kalian tinggal kali juga nanti sama. Pokoknya kalian tinggal copy paste aja sebenarnya. Nah, ini 4 ya. Jadi 4 udah selesai, kalian tinggal lihat ini keterangannya. Jadi nanti kita akan fokus sama yang bagian ini ya, bagian dari bawah nih, dari McCormick, Solar dan Omega. Nanti kita saling ingatkan. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan singkat mungkin karena memang dari AP sampai E4 ini nggak terlalu banyak yang harus dipikirin karena intinya adalah kalau E4 ini hanya copy paste ya, jadi bisa buat kreasi kalian. Yang penting sama dengan apa yang udah konfirmasikan oleh Robert and Wood. Ya, jadi nanti kita akan bahas yang ini, yang McCormick, Solar, Energi, dan Omega Data. Karena ini belum dijual ya, jadi nanti kita akan cek lagi. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan kita akan lanjut lagi sampai ke E ya, sampai selesai ya. Terima kasih.